Hai kalian, balik lagi dengan kami, channel edukasi, informasi, dan hiburan. Pasti kalian sudah tak asing lagi dengan negara yang berjuluk negara tirai bambu. Ya, negara Cina. Sebagaimana yang kita ketahui, Cina memiliki program Belt and Road Initiative, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan ekonomi, diplomatik, dan geopolitik. Sekedar informasi buat kalian, inisiatif Belt and Road Cina ini diumumkan oleh Presiden Xi Jinping pada bulan September 2013 di Universitas Nazarbayev, Kazakhstan. Inisiatif Belt and Road atau BRI sebelumnya bernama New Silk Road dan kemudian berubah menjadi One Belt One Road. Sebagai informasi buat kalian, program ini bertujuan untuk memperkuat pengaruh ekonomi Beijing melalui program yang luas dan menyeluruh dalam pembangunan infrastruktur di seluruh negara yang dilewati oleh program ini. Adapun beberapa negara yang terjebak dengan utang Belt and Road Inisiatif Cina, dikarenakan negara tersebut mengalami gagal atau tak mampu membayar utang ke Cina. Dana yang diberikan oleh negeri tirai bambu biasanya digunakan untuk proyek pembangunan infrastruktur, bahkan tidak sedikit proyek pembangunan infrastruktur yang dijalankan dengan utang dari Cina berakhir mangkrak. Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Berikut negara yang terkena jebakan utang Cina. Sri Lanka. Sejauh ini baru satu negara yang benar-benar jatuh dalam utang Cina, yaitu Sri Lanka. Negeri ini gagal melunasi kewajiban dalam mengembalikan dana pembangunan pelabuhan Hambantota dengan bantuan dana segar dari Cina sebesar 361 juta US dollar atau setara dengan 5 triliun rupiah. Dan pada akhirnya di tahun 2016 Kolombo menyerahkan pelabuhan itu kepada perusahaan Cina untuk mengelolanya. Uganda. Negara lain yang juga bergulat dengan utang Cina adalah Uganda. Sebagai informasi buat kalian, negara ini dilaporkan tengah berusaha mengubah perjanjian pinjamannya dengan Cina. Uganda meminjam sekitar 200 juta US dollar atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dari Bank Ekspor Impor Cina atau disingkat dengan Bank Eksim Cina untuk memperluas bandara Entebbe pada tahun 2015. Klausul perjanjian yang ingin diubah Uganda antara lain mengamanatkan bahwa setiap perselisihan antara para pihak harus diselesaikan oleh Komisi Arbitrase. Uganda sudah mencoba bernegosiasi sejak Maret 2021, namun sejauh ini belum berhasil. Pinjaman itu sendiri memiliki tenor 20 tahun termasuk masa tenggang 7 tahun. Kenya juga diyakini akan gagal membayar utang ke Cina. Hal itu terkait pembangunan proyek kereta api dari Mombasa ke Nairobi. Sebagai informasi buat kalian, Kenya awalnya meminjam 3,6 miliar US dollar atau setara dengan 5 kuadriliun rupiah. Kemudian, negara ini kembali meminjam 1,5 miliar US dollar untuk memperpanjang rute kereta apinya ke kota Naivasha. Jika Kenya tak bisa membayar utang, maka pelabuhan Mombasa, aset paling berharga di negara itu, diyakini akan diambil alih oleh Beijing. Maladewa juga diyakini terjerat utang Cina. Ini karena utang yang membengkak. Awalnya, Maladewa meminjam dana sebesar 200 juta US dollar
atau setara dengan 2 triliun rupiah untuk membangun jembatan yang menghubungkan Pulau Male ke Pulau Hulhu Male. Jembatan ini rampung di tahun 2018. Selain jembatan, Maladewa juga terus meminjam uang ke Cina untuk pembangunan infrastruktur lainnya. Pada tahun 2021, beberapa mantan pejabat Maladewa dan perwakilan Cina menunjukkan angka utang terbaru. Mereka menyebutkan Maladewa berutang ke Cina antara 1,1 miliar US dollar hingga 1,4 miliar US dollar. Jumlah utang ini masih sangat besar untuk negara pulau dengan PDB sekitar 4,9 miliar US dollar yang hanya mengandalkan sektor pariwisata. Itulah tadi informasi beberapa negara yang terjebak dengan utang negara Cina. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua.